Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asna Hanifah, Anissa Nur Alfia, dan Dita Safitri akan membawakan materi yang berjudul Scientific Management. Sejarah perkembangan Scientific Management. Scientific Management merupakan teori yang dicetuskan oleh Frederick W. Taylor. Awal mula berkembangnya teori ini dilandasi oleh percobaan yang dilakukan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1886 di perusahaan yang dimilikinya. Beliau melakukan percobaan yang disebut time and motion study menggunakan teori ban berjalan, sehingga memunculkan konsep teori efisiensi dan efektivitas. Setelahnya pada tahun 1911, Frederick W. Taylor menuliskan buku berjudul The Principle of Scientific Management. Kemudian melihat pada alur sejarah awal mula berkembangnya scientific management, ini berakar dari berkembangnya ilmu manajemen yang terjadi pada abad 18 saat Inggris dilanda revolusi industri. Banyak tokoh yang memberikan hasil pemikirannya terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Seperti Robert Owen, Charles Babbage, Frederick W. Taylor, Henry Elgan, De Gilbert, dan Henry Fayol. Oleh karena itu, Frederick W. Taylor disebut sebagai Bapak Scientific Management karena mencetuskan teori yang tersebut dalam bukunya yang berjudul The Principle of Scientific Management. Robert Owen dikenal sebagai bapak personal manajemen modern karena beliau banyak memperhatikan pekerjaan yang menurutnya adalah sebuah investasi sumber daya manusia. Charles Babbage adalah ahli matematika yang menemukan kalkulator mekanis difference machine pada tahun 1822 dan membuat mesin analytical machine pada tahun 1833. Berkat penemuannya, beliau diberi gelar Bapak Komputer. Frederick W. Taylor dikenal dengan manajemen ilmiahnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi kerja. Henry Elgan terkenal dengan sistem bonus harian dan bonus ekstra untuk para mandor. Di sisi lain, Henry menerapkan pentingnya hubungan timbal balik antara manajer dengan karyawan yang berimbas pada keharmonisan kerjasama. The Gilbreths, Frank B. Gilbreth, dan Lillian Gilbreth. Mereka merupakan pasangan suami istri yang mengemukakan konsep Three Position Plan of Promotion. Three Position Plan of Promotion ini konsep di mana para pekerja itu merupakan pelajar, pelaku, dan pelatih yang terus-menerus melakukan percobaan untuk menemukan suasana baru. Kemudian fokus Lilian tertuju pada aspek manusia, yaitu para pekerja, di mana para pekerja harus memenuhi kebutuhan serta kepuasan mereka sebagai manusia. Di sisi lain, dari mencari keuntungan perusahaan. Sedangkan Frank tertuju pada efisiensi kerja, yaitu untuk mencari cara-cara yang lebih efisien dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Henry Fayol juga menerapkan produktivitas pabrik dan pekerja, di mana beliau memiliki keyakinan bahwa keberhasilan manajer bukan hanya karena kecerdasan pribadi, melainkan disertai dengan penggunaan metode manajemen yang tepat. Scientific management adalah penerapan metode ilmiah dalam studi, spesialisasi, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Prinsip scientific management menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan disertai unsur kegiatan. Memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu, selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan pada pekerja. Setiap tugas harus menetapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalamnya. Di dalam menjalankan tugasnya, harus dijalin kerjasama yang baik antara pemimpin dengan pekerja. Karakteristik scientific management.
Yang pertama, ada pembagian tugas menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan agar pekerjaan lebih cepat dan efisien dalam selesai. Kemudian ada penghargaan yang dapat memotivasi pekerja. Penghargaan yang paling tepat menurut scientific management adalah uang. Para pekerja akan mendapatkan penghasilan tambahan sesuai dengan output yang dihasilkan, sehingga efektivitas perusahaan atau efisiensi perusahaan dapat tercapai dan produksi perusahaan dapat terpenuhi. Yang ketiga, pekerja merupakan alat produksi perusahaan, di mana perusahaan tidak memberikan pelatihan khusus agar para pekerjanya lebih ahli, melainkan para pekerja dituntut untuk menerapkan atau memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga tugas-tugas yang dilakukan oleh para pekerja cenderung sama dan berulang. Yang terakhir atau keempat adalah tanggung jawab manajer lebih besar. Hal ini dikarenakan keahlian para pekerja tidak diasah, melainkan hanya disuruh untuk memenuhi standar-standar kerja yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan scientific management dengan manajemen sains. Sebelum saya membacakan perbedaannya, saya akan menjelaskan apa itu manajemen sains. Manajemen sains atau ilmu manajemen berasal dari bahasa Italia yaitu managere yang berarti mengendalikan. Sains manajemen juga berasal dari bahasa Perancis ya, yang diambil dari bahasa Inggris dan kata manajemen menjadi manajemen yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu perbedaan scientific management dengan manajemen sains yang pertama ada skala pekerjaan. Dalam scientific management, pekerjaan dilakukan dengan pembagian komponen-komponen menjadi lebih kecil. Hal ini sulit dilakukan oleh manajemen sains. Yang kedua adalah spesifikasi keahlian. Scientific management biasanya digunakan pada komponen kerja yang bersifat terbatas, berulang, dan juga sederhana. Sedangkan pekerjaan seperti manajer kurang cocok bila menggunakan pendekatan manajemen sains. Yang ketiga adalah implementasi kerja. Lantai dasar produksi pada scientific management adalah aplikasi kebijakan dari level puncak manajemen. Sedangkan pada science management adalah penarikan keputusan atau permasalahan, juga aplikasi pengambilan keputusan. Yang keempat adalah kecenderungan manusia. Scientific management menekankan pada Science management menekankan pada pengendalian utama dari pekerjaan, sedangkan scientific management menganalogikan manusia sebagai mesin dan cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan. Yang terakhir ada permintaan produk. Permintaan produk dari pendekatan scientific management adalah sesuai dengan lantai produksi, sedangkan permintaan produk pada manajemen sains disesuaikan pada semua level produksi dan manajemen. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di tempat yang disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.